kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Dede hari ini? Alhamdulillah, iya. Iya, baik ya. Bu Kamila, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Pada hari ini, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu, pada hari ini kita kan akan melakukan praktek coaching. Jadi mari kita sebelumnya perkenalkan diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahmawati. Pada hari ini saya akan bertindak sebagai pengamat, dan di sebelah kanan saya, silakan Ibu. Nama saya Kamila Sari sebagai kunci. Ya, dan di sebelah kiri saya, silakan Bapak. Saya Rahman sebagai coach. Sebelum praktik coaching dimulai nih Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak terkait dengan coaching. Ada beberapa rubrik yang mungkin nanti akan saya kembangkan dalam penilaian coaching, seperti alutirta mungkin. Apakah Bapak sudah siap untuk alutirta itu? Insya Allah siap. Ya. Boleh Bapak, bagaimana persiapan Bapak untuk alutirta tersebut? Ya, jelas kita harus mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana sampai tanggung jawab. Saya sudah, insya Allah sudah dipersiapkan. Nanti nampak ya Pak, Ya. saya berharap semua itu pas nampak dalam coaching nanti. Pada saat coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Dari 3 kompetensi, mulai dari kehadiran penuh, meningkatkan aktif, sampai meningkatkan performa bobot. Saya ingin mengutamakan yang pertama, yaitu kehadiran penuh konsisten. Ya, baik. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan tiga-tiganya, dan Bapak ingin saya secara spesifik mengamati di kompetensi listen ya, kehadiran penuh. Apa indikator keberhasilan kehadiran penuh menurut Pak Dede? Ya. Jadi hadir penuh di sini, si coach bisa bersikap terbuka, sabar, sampai tahu lebih banyak tentang kompetensi yang dimiliki coach, sehingga si coach mampu menyelesaikan masalah ini. Baik, berarti nanti saya akan melihat indikator ini terbuka, sabar, dan tahu lebih banyak tentang coaching, sehingga kompetensinya bisa muncul ya. Berarti ini yang akan nanti saya amati ya Pak ya. Baik Bapak, kalau begitu silakan Bapak melaksanakan coaching. Iya, terima kasih. Selamat siang Bu Kamila. Siang Bapak. Ya, sesuai dengan perjanjian kita, perjanjiannya kemarin Bu Kamila menghubungi saya untuk meluangkan waktu untuk berbicara ya tentang masalah yang apa yang dihadapi oleh Bu Kamila. Baik, di sini Bu Kamila mau membicarakan apa di sini? Ya Pak, saya ingin berdiskusi dengan Bapak mengenai murid-murid saya di sekolah Pak. Iya. Yaitu mengenai disiplin anak-anak. Kebetulan saya masuk ke tim ketertiban. Iya. Setelah COVID ini, Masya Allah gitu ya, luar biasa sekali disiplin anak-anak teh menurun gitu. Jadi bingung gitu ya, harus seperti apa biar kembali mendisiplin anak-anak gitu, seperti itu Pak. Jadi ibu ingin menemukan sikap disiplin anak itu yang memang sudah dirasa sudah hilangnya selama COVID kemarin ya. Iya betul Terus Pak. tujuannya menemukan itu apa Bu? Ya, yang saya ketahui disiplin itu nantinya akan membentuk karakter anak Pak. Ketika anak disiplin, maka nanti kedepannya anak itu akan semakin berkembang, akan semakin maju, karena tidak ada kata apa ya, istilah orang yang tidak disiplin itu menjadi orang maju. Biasanya orang maju itu berasal dari berawal dari kedisiplinan itu sendiri gitu Pak. Ya. Jadi disiplin ini dapat menumbuhkan atau mewujudkan kemajuan sesuatu sendiri ya. Dari ukuran
keberhasilan yang ingin Ibu capai dari menumbuhkan disiplin ini apa menurut Ibu? Ya, indikator keberhasilan dari disiplin ini sendiri yang pertama yang sederhana aja dulu Pak ya. Misalnya anak datang ke sekolah itu tepat waktu, jam 6.45 sudah ada di gerbang, udah masuk gerbang belakang ataupun gerbang depan gitu. Yang kedua dari segi atribut, mereka lengkap gitu memakai atribut. Ini masih banyak yang yang tidak memakai atribut lengkap seperti itu. Yang selanjutnya dan nanti ketika disiplin ini dari gerbang sudah terbiasa, maka otomatis dan pelajaran juga mereka akan terbiasa disiplin dalam melakukan tugas. Seperti itu Pak. Jadi disiplinnya mulai masuk sekolah, terus cara berpakaian, nanti jadi efeknya ingin juga berhasil disiplin dalam belajar juga ya. Baik, kalau Ibu beri skala ya dari 1 sampai 10, penerapan disiplin yang sekarang Ibu lakukan ada di skala berapa? Sekarang ada di skala 6 Pak. Sudah 6. Ya. Itu juga menuju 6 itu agak susah gitu. Kita tertatih-tatih mengembalikan kedisiplinan siswa yang sudah dulu sudah tertanam bagus, sekarang mulai kita terapkan dengan tertatih-tatih ya masih skala 6 Pak. Jadi Ibu ingin dari 6 ini ingin mencapai berapa kira-kira? Ya idealnya ini 10, tapi ya nggak apa-apa 9 juga gitu ya. Itu sangat luar biasa gitu ya. Karena mungkin anak-anak sudah terbiasa dulu di rumah gitu ya. Kita untuk menuju ke 10 terlalu ideal dalam waktu dekat ini, butuh proses yang panjang. Jadi untuk yang ke depan mungkin 9 sudah cukup ya, sudah cukup ya. Terus untuk menemukan kedisiplinan siswa ini pasti punya kekuatan kan, dari kekuatan yang Ibu miliki apa coba yang usaha Ibu untuk menemukan disiplin kembali anak-anak? Usaha untuk menemukan kembali rasa disiplin tentunya yang pertama itu Pak dari lembaga dulu gitu ya. Kemudian dari lembaga kita sudah membuat semacam peraturan gitu ya, konsekuensi yang dibuat oleh guru, oleh semua guru, dan itu disebut buku catatan harian siswa. Di sana sudah tertera semuanya tentang kedisiplinan, baik itu dalam bentuk penghargaan atau pelanggaran ringan, sedang, dan berat gitu Pak. Yang selanjutnya saya di sini sebagai tim ketertiban tentunya harus memberikan contoh yang baik dulu ke anak-anak gitu ya, karena memang contoh yang utama gitu seperti itu. Kalau ketika dari gurunya tidak memberikan contoh, bagaimana anak-anak bisa meniru kedisiplinan tersebut gitu. Iya, jadi potensi yang dimiliki itu mulai dari peraturan sekolah, kemudian Ibu berusaha untuk memberikan contoh bagi siswa itu sendiri ya. Selain dari kedua itu, kira-kira menurut Ibu potensi yang dimiliki Ibu adalah tidak? Potensi lainnya selain ketawanan itu konsisten Pak. Kita konsisten dan kolaborasi dengan semua warga sekolah, baik itu pendidik maupun tenaga kependidikan. Karena kedisiplinan siswa tidak akan muncul begitu saja. Misalnya oleh guru A dibentuk, ternyata guru B tidak ikut kerjasama, ya akan susah gitu. Makanya di sini dibutuhkan kolaborasi Pak antara pendidik dan tenaga pendidikan atau warga sekolah semuanya. Jadi selain peraturan sekolah, teladan, jadi harus konsisten ya Bu ya, dari si pemberi contoh itu sendiri ya, dan juga kolaborasi dengan rekan-rekan dan warga sekolah yang lain ya. Dari rencana untuk penegakan disiplin ini, dari mulai perkataan Ibu, tentu saja ada hambatan ya. Menurut Ibu hambatan apa sih yang jadi kendala untuk penegakan atau dari untuk menuju mewujudkan rencana yang Ibu inginkan? Hambatan? Hambatannya terkadang ada sebagian rekan kerja yang itu mah bagian tim ketertiban, padahal semuanya kewajiban gitu ya untuk saling menumbuhkan rasa disiplin siswa itu, padahal itu kewajiban semua gitu, bukan hanya tim ketertiban. Itu saja yang dirasa menjadi hambatan. Inginnya semuanya kompak gitu. Jadi menganggap yang lain
itu bahwa punya tugas masing-masing ya Bu ya. Iya. Jadi mereka lepas tanggung jawab, jadi Iya. hanya urusan guru tertentu saja ya. Terus mungkin solusinya bagaimana Bu untuk agar mereka tidak lepas tanggung jawab? Jadi penegakan disiplin ini ingin jadi apa? Jadi istilahnya itu jadi kewajiban semua. Bagaimana cara? Yang pertama tentunya dari tim ketertiban sendiri kita harus kompak dulu ya Pak. Kita akan meminta ke ketua tim ketertiban untuk kembali mengkomunikasikan hal ini ke kepala sekolah. Akhirnya kepala sekolah akan mensosialisasikan kembali gitu ya tentang aturan ini semuanya harus menjadi kewajiban warga sekolah, bukan hanya tim ketertiban saja gitu. Jadi tetap saja gitu yang mempunyai kekuasaan itu kepala sekolah yang bisa mengajak semuanya gitu. Solusinya itu ngobrol lah ya, istilahnya ngobrol dulu baru sampai pada kepala sekolah ya. Untuk pelaksanaan rencana penegakan disiplin sendiri, kira-kira prioritasnya ada nggak skala prioritas? Mungkin ada kelas berapa atau siapa, ada tidak? Ada Pak. Kita sekarang membidik anak kelas 10 dulu Pak. Kelas 10 Karena ya? kelas 12 tinggal sebentar lagi, kelas 10 itu masih baru, Iya. masih bayi gitu Iya. ya, mudah-mudahan masih bisa terbentuk gitu Iya. rasa kedisiplinannya seperti itu. Jadi prioritasnya memang kelas siswa yang baru dulu ya Bu ya. Jadi karena memang kelas berapa 11 dan 12 memang sudah karena aturan yang lama ya, jadi kalau siswa baru memang belum tahu ya aturan sekolah itu sendiri, jadi diprioritaskan kelas 9. Kelas 10 ya maaf ya. Baik, dari prioritas yang tadi dibicarakan, strategi apa yang ingin dilakukan untuk mencapai rencana yang juga tadi dibicarakan? Strategi yang akan saya lakukan yang pertama tentu saja kita harus koordinasi di antara tim ketertiban terlebih dahulu. Nantinya dari ketua tim ketertiban akan kembali melakukan diskusi dengan kepala sekolah, yang nantinya diharapkan dari diskusi dengan kepala sekolah ini kepala sekolah bisa kembali mensosialisasikan tentang aturan kedisiplinan di sekolah kami. Sebenarnya seperti itu ya. Ya. Untuk strategi yang tadi Ibu bicarakan, kira-kira ukuran keberhasilan dan penegakan disiplin ini seperti apa? Ya, ukuran keberhasilan dari penegakan disiplin ini yang pertama tentunya diharapkan siswa bisa datang tepat waktu ke sekolah. Jadi 645 itu semuanya sudah hadir di sekolah gitu. Yang kedua, mereka juga dalam dalam atribut juga lengkap. Yang ketiga, tentunya nanti dalam proses pembelajaran mereka bisa disiplin dalam mengumpulkan tugas, mengikuti pembelajaran dengan sepenuhnya gitu, tanpa ada alpa gitu seperti itu Pak. Dari apa yang sudah direncanakan Ibu Kamila tadi dengan bantuan mereka, komitmen Ibu Kamila sendiri terhadap rencana Ibu yang tadi melakukan itu apa? Ya, komitmen saya sendiri yang pertama tentunya dari diri kita sendiri gitu ya, harus memberikan keteladanan kepada murid kita sendiri, bagaimana murid bisa berdisiplin ketika mereka tidak menemukan teladan dari gurunya sendiri gitu. Jadi yang pertama saya akan mencoba memberikan teladan yang terbaik bagi anak-anak gitu. Yang kedua selain dari diri saya ya bisa juga keteladanan dari semua warga sekolah gitu, baik dari guru itu yang baik dari guru yang lain ataupun dari tenaga kependidikan gitu. Jadi komitmennya dimulai dari Ibu sendiri ya, Ya. Bukan kedua kan. Kira-kira Bu, tindak lanjutnya ini Ibu kan akan mulai kapan ini rencananya? Ya, rencananya insya Allah itu akan mulai diterapkan nanti semester kedua, karena sekarang kan udah tanggung, sudah terakhir PAS, di sekolah sudah tidak parah gitu ya untuk pembelajaran, jadi nanti akan dimulai awal Januari. Awal Januari. Baik, kalau begitu mungkin untuk melihat perkembangan rencana dari yang sudah diutarakan, kita bisa bertemu lagi kapan? Ya, mungkin bisa 1 bulan ke depannya gitu. Karena kalau seminggu
keberhasilan penerapan kedisiplinan ini, ya mungkin sebulan kemudian saya akan menghubungi Bapak kembali. Mudah-mudahan ya ada perubahan dari tadi skala 6 menjadi skala 9 gitu Pak. Mudah-mudahan ya. Jadi kita rencanakan berarti semester depannya bulan depannya setelah 1 bulan berarti ya untuk semester depannya. Baik, mudah-mudahan dengan rencana ini Ibu dapat mewujudkan semua rencana-rencana yang Pak tadi utarakan. Pihak-pihak siapa saja yang bagaimana Ibu Kamila setelah kita berbincang ngobrol ini, ya, bagaimana perasaannya? Ya Allah gitu, sudah mulai agak ringan bebannya karena agak teman berbagi gitu Pak. Ya mudah-mudahan ini menjadi suntikan semangat bagi saya terutama dan bagi rekan-rekan dari tim ketertiban untuk kembali menegakkan kedisiplinan sekolah ini Pak. Mudah-mudahan dengan kita sering sharing ya, kita bisa istilahnya menuntaskan segala permasalahan dengan cara kita berdialog seperti ini ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa dilakukan lebih baik lagi. Amin Pak. Jadi itu saja. Kalau ada lagi yang bisa saya bantu Ibu? Insya Allah sudah cukup. Ini sudah terlalu sore. Iya. Nanti bisa komunikasi lewat WA aja Pak. Iya. Jadi saya tunggu ya progres dari rencana yang Ibu utarakan tadi bulan depan tadi ya Bu ya. Iya. Iya. Terima kasih Ibu Kamila Ya, ya. sama-sama Bapak. Terima kasih kembali sudah mendengarkan curhatan saya. Iya. Sama Bu ya. Wah, bagaimana Pak Dede? Sudah selesai coachingnya? Alhamdulillah, Bu Yun telah selesai dan lega. Oke Pak Dede, tadi sepertinya Pak Dede sudah melakukan coaching, sepertinya terlihat asik sekali. Boleh saya tahu Bapak, menurut Bapak sendiri proses coaching ini tadi apakah sudah mencapai indikator yang Bapak tadi sampaikan di pra observasi, dikatakan bahwa indikator keberhasilannya dari potensi Bapak ini tadi tidak penuh, apakah sudah terlihat oleh Bapak terasa atau bagaimana? Untuk coaching yang ini dari skala 1 sampai 10, kan tadi saya bilang bagaimana 6 ya. Saya menginginkan sampai 9 dan maksimal alhamdulillah ya. Dari kehadiran penuh saya dengan bicara Kamila, maka saya dapat menggali lebih banyak informasi dan potensi yang dimiliki Kamila itu sendiri. Luar biasa Bapak, dan saya sangat setuju apa yang diungkapkan oleh Bapak, dan memang menurut pengamatan saya juga tadi kehadiran penuh, indikator dari kehadiran penuh yang Bapak ungkapkan pada awal presentasi ini memang sudah nampak dan memang berhasil Pak menurut saya, karena tadi Bapak sudah bisa bersikap terbuka, sabar, dan memiliki rasa ingin tahu terhadap masalah coaching ini. Baik Bapak, untuk selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh Pak? Ya, Oke. Sesuai dengan kesepakatan kita di observasi bahwa penilaian rubrik penilaian coaching ini yang tentang alur kita, ternyata setelah saya amati alur cerita Bapak itu sudah tampak dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah semuanya sudah nampak gitu Pak ya. Jadi menurut saya coaching Bapak sudah berhasil. Menurut Bapak nih Pak, kan tadi Bapak sudah melaksanakan coaching dengan kompetensinya yang dikembangkan adalah kehadiran penuh. Untuk yang akan datang gitu, apakah ada kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi untuk di masa yang akan datang? Selain terus mengembangkan tadi kompetensi yang saya juga untuk depannya ingin menggali kompetensi itu menggali pertanyaan yang berbobot karena saya masih bingung kan berbobot itu bagaimana. Jadi saya perlu cari-cari lagi dan menggali dan terus berlatih untuk ke depan. Luar biasa Bapak ini berjiwa muda ya, bergerak, selalu bergerak untuk lebih maju. Jiwa selalu muda. Iya betul. Oke Bapak, kalau begitu saya ucapkan selamat atas coaching hari ini. Bapak sudah berhasil dan mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan untuk kompetensi yang akan datang bisa tercapai. Oke Bapak, kita akhiri saja percakapan kita hari ini.
Dan Ibu Kamila, terima kasih atas kehadirannya. Pak Dede juga. Mari kita tutup acara coaching ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa.